Menyaksikan Muslim Update Acwa TV, di studio telah bergabung bersama kami Ustadz Mukhlis Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Insya Allah sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita langsung beralih ke berita pertama dari Jakarta. Aksi penembakan terjadi di sebuah kafe di Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. 3 orang tewas dan 1 orang terluka akibat peristiwa tersebut. Puluhan personel TNI Polri langsung melakukan penjagaan ketat di sebuah kafe di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada Kamis pagi. Keributan di kafe tersebut terjadi diduga karena pelaku dalam pengaruh minuman keras. Akibatnya 3 orang tewas dan 1 orang lagi terluka akibat tembakan senjata api. Kini ketiga jenazah langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Barat terus mendalami apa motif dari kasus penembakan ini dengan menggelar olah tempat kejadian perkara. Ya, astagfirullahaladzim, terlibat keributan dan akibat pengaruh minuman keras, pelaku menyerang para korban dengan menembakkan senjata apinya tersebut hingga mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 orang terluka. Nah Ustadz, ini memang minuman keras ini kerap membuat manusia tidak sadar akan perbuatan yang ia buat ya Ustadz. Bagaimana tanggapan Ustadz Mukhlis tentang kasus ini Ustadz? Ya, kita bisa tanggapi dari 2 hal ya. Yang pertama itu adalah kejadian tersebut dilatar belakangi oleh pengaruh minuman keras ya, yang tadi Mbak Cita sampaikan itu. Dan kita tahu bahwa dalam Islam itu minuman keras atau khamar itu adalah haram ya. Dan disebutkan juga bahwa khamar itu adalah ummul khaba'ith ya, atau ra'su kulli syar'in. Itu adalah induk dari segala macam kejahatan. Jadi sumber atau banyak kejahatan itu terjadi karena bermula dari khamar ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi itu karena pengaruh khamar, lalu kemudian kehilangan kontrol diri, kemudian memegang senjata, lalu kemudian itu ditembakkan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Jadi merembet gitu, berasal dari khamar, maka keharaman khamar itu sangat keras sekali dalam Al-Quran itu ya, karena dia bisa merembet kepada yang lain-lainnya itu. Ya. Yang kedua, itu dia menggunakan senjata api ya yang ada di tangannya itu. Saya tidak tahu oknum tersebut apakah sedang bertugas atau tidak, ya mestinya kalau tidak bertugas kan tidak dibawa itu ya. Dan dalam Islam itu ada peringatan yang sangat keras ya, terutama mereka yang membawa senjata tajam, senjata api itu. Jangan sampai misalnya agama mengatakan jangan sampai orang mengacung-acungkan senjata walaupun hanya itu sekedar besi di hadapan orang lain. Sebab dia tidak tahu itu nanti tangannya akan dikendalikan oleh setan sehingga kemudian ditimpakan kepada orang lain ya. Nah itu makanya kemudian terlarang. Dan bahkan dalam satu hadis dikatakan bahwa malaikat itu akan melaknat orang yang mengacung-acungkan senjata sampai dia meninggalkannya. Dan dalam hadis juga dikatakan tidak boleh kita menimbulkan kecemasan di hadapan orang lain ya. Jadi ini adalah tuntunan dalam Islam agar kita tidak menggunakan atau mengacungkan senjata tajam atau senjata api di hadapan orang lain walaupun sekedar bercanda yang menimbulkan kecemasan pada orang lain, apalagi kalau kemudian itu digunakan untuk membunuh orang lain ya. Itu haram hukumnya dan membunuh itu adalah dosa besar ya. Ya, astagfirullahaladzim. Nah ini Ustadz, apakah ada cara untuk menahan diri dari emosi ataupun amarah begitu nih Ustadz? Ya, pertama kalau itu terjadi di bawah pengaruh minuman keras, pasti dia tidak sadarkan diri ya. Mengkonsumsi minuman keras itu sendiri sudah perbuatan dosa, apalagi berakibat membunuh. Nah, kalau itu dilatar belakangi karena emosi ya, di dalam agama itu kita diajarkan bahwa emosi itu adalah sesuatu yang naluriah ya, ada dalam diri setiap orang. Oleh karena itu kita diminta untuk mengendalikan dan menahan amarah. Wal kaziminal ghaidha. Jadi bukan kita dilarang untuk marah, tapi kita diminta untuk mengendalikan emosi itu. Salah satunya adalah dengan cara kalau kita sedang marah itu kan sumbernya setan ya. Setan itu tercipta dari api. Maka yang bisa memadamkan api itu apa? Air. Maka kita dianjurkan untuk berwudu.
Ya, berwudu itu salah satunya adalah untuk meredam amarah. Lalu kemudian ya kita ingat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu cara untuk meredam amarah itu juga, kalau saya biasa hidup bersama orang Mesir, dalam budaya Mesir itu biasa kalau lagi tengkar itu langsung ada mengatakan sallu ala Rasulillah, berselawatlah. Itu bisa meredam amarah itu. Masya Allah, jadi memang Homer itu adalah induk dari segala macam kejahatan karena memang ia melakukan perbuatan di luar kendalinya, dan itu tadi ya Ustadz, banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk menahan amarah seperti dengan berwudu, sholat, ataupun dengan menyebut Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Mesir. Baik.